Halo semuanya. Jadi ceritanya gue sama Anissa itu lagi pengen banyak tahu soal parenting ya. Tuh. Tentang mendidik anak, mengasuh anak ya kan. Terus gue Google nih siapa psikolog anak nih, psikolog pendidikan anak yang bisa kita ajak ngobrol. Di tengah pencarian itu ada satu nama, ternyata teman SMA aku. Iya. Bang Dika tuh udah ngobrol sama aku. Iya. Makanya tadi enggak. Kan Bang Dika udah sempet bilang kan yang tiap malam aku tanya, ayo dong kita psikolog anak. Terus kayak ada temen Ngobrol aku. gitu, ada ya. Dan ternyata di daftar yang di Google itu ada nama teman aku ini di sebelah kita nih, makanya udah gue hadirkan studio Binky Paramita. Halo. Temen SMA aku. Iya. Dulu kita satu angkatan. Satu Satu angkatan di SMA 70. Satu kelas nggak? Satu kelas nggak? Kita enggak ya, kita enggak satu kelas. Satu kelasnya sama Mister, sama Sam, Samuel. Semuanya jadi semuanya teman-teman Bang Dika. Kayak apa aja ada gitu loh. Ada, makanya kita ada grup WA. punya, Namanya grup angkatan kita. Itu semua jenis profesi ada di sana. Karena kan satu angkatan kita ada 400 ya, kalau nggak salah. Betul, banyak banget ya. 400. Banyak banget, Banyak banget. 400 orang. Wow. Satu angkatan doang loh. Iya, satu angkatan. Jadi di sana tuh beraneka ragam profesi. Jadi kalau kita butuh pengetahuan apa, tinggal WA aja. Grup ya. Anak gue sakit ini, nanti dokter yang jawab. Ada yang tahu nggak cara training ini, nanti ada trainer yang jawab. Jadi berbagai macam profesi. Oke, nah makanya karena udah datang hari ini, kita mau banyak nanya nih sama Binky nih. Tapi buat Binky sendiri, berarti lu tuh bisa disebut apa nih? Psikolog anak kah? Psikolog pendidikan anak kah? Atau apa nih? Aku sendiri tuh psikolog pendidikan, tapi memang belakangan ini banyak berkecimpung di dunia anak-anak, terutama anak-anak usia dini, sampai usia SD lah. Oke, berarti spesifik psikolog pendidikan untuk anak-anak gitu ya? Oh, jadi keseharian itu lebih ngurusin gimana anak-anak belajar, gimana cara mengasuh anak-anak supaya lebih termotivasi buat belajar di lingkungannya gitu ya? Lingkungan, bagaimana tumbuh kembangnya anak-anak, pola asuh dari orang tua ke anak itu bagaimana sih? Karena itu kan sangat mempengaruhi ya ke perkembangan anak-anak. Kalau Binky sendiri nih punya ada apa namanya klinik atau apa yang namanya Rumah Dandelion itu apa tuh? Itu apa tuh? Nah, Rumah Dandelion itu jadi kita punya ada klinik, bukan klinik. Kita bilangnya sih ada ruang konseling. Kita punya Education and Wellbeing Center. Jadi di situ ada ruang konseling, ada psikolog dari anak-anak dari apa namanya untuk usia dini sampai dewasa dan juga untuk lansia juga ada. Oh, jadi lengkap banget ya. Termasuk juga untuk pernikahan, couple gitu ya. Ada buat pernikahan? Ada. Kenapa sayang kau boleh tahu? Tuh, lihat nggak? Aku nanya doang. Hati-hati nih psikolog. Bisa baca ya. Langsung kayak, ini kayaknya. Gitu. Aku cuma biasa aja kan Cuma nanya ya. Iya. Nah, tapi itu pertanyaan bener. Emang ngapain pernikahan kalau misalnya mau datang ke Baik-baik psikolog? aja. Nggak apa-apa juga loh kalau baik-baik aja. Tuh, nggak apa-apa kalau Ya baik-baik biasa aja tenang-tenang. Nggak apa-apa, nanti kita datang. Maksudnya nggak baik-baik Kita aja, tapi tinggal datang kayak terus kita bilang, Binky, sorry nih kita baik-baik aja gitu. Nah, ada sombong gitu. banget, mentang-mentang baik-baik Buat pamer aja. doang, buat pamer doang. Emang buat pamer doang. Oke, jadi kita akan ngomongin mitos dan fakta untuk parenting ya. Di sini udah disiapkan ya kan beberapa mitos atau fakta soal parenting. Nanti Binky bisa konfirmasi ini bener apa enggak ya. Oke. Yang pertama, anak akan lebih mudah mempelajari hal baru sebelum berumur 5 tahun. Bener? Mitos atau fakta? Iya. Nah, pada faktanya memang katanya perkembangan otak anak itu kan ketika kecil cepat sekali ya, gitu ya. Iya. Dan itu bisa memakan hingga 80% dari kapasitas otaknya. Jadi ketika orang bilang di usia golden age nih, sampai usia 3 tahun, sampai 5 tahun itu tuh apa namanya, mereka lagi banyak menyerap apa yang kita sampaikan, apa yang ada di lingkungannya, itu benar-benar. Tapi apakah setelah itu jadi anak nggak bisa distimulasi lebih lanjut? Ya nggak juga. Setelah usia segitu maksudnya ya? Setelah usia 5 tahun, terus ya udahlah, aduh 5 tahunku nih udah segini, kayaknya ini mentok nih segini aja Udah gitu deh, ya. nggak usah sekolah. Kasihan ya anaknya ya. Nggak gitu juga ya. Nggak gitu juga. Berarti kalau kita mau ngajarin hal baru ke anak tuh mendingan di bawah 5 tahun. Kayak bahasa baru atau Ya, jadi kalau misalnya bahasa memang katanya kan sedini mungkin itu ada. Itu kayak apa ya? Kesempatannya lagi lebih terbuka lah untuk anak belajar bahasa tuh memang bagus tuh di usia dini gitu. Tapi kalau misalnya nanti kita lihat lagi apa namanya? Hal barunya tuh apa aja sih? Karena ada kadang-kadang yang harus menunggu kesiapan fisik misalnya. Kalau misalnya mau
ngajarin sepeda ya bisa gitu kan, tapi kan ada step-stepnya nih. Oke. Kita lihat Bener. keseimbangannya gimana gitu Iya, kan. iya. Nah, itu juga bisa distimulasi dari kecil. Nah, tapi apakah ketika udah umur 6 tahun, 7 tahun misalnya belum bisa naik sepeda, emang nggak bisa diajarin? Bisa. Oke. Bisa juga gitu. Oke, Tapi memang untuk beberapa hal ketika sudah lebih besar usianya ya, udah lebih besar usianya, memang ada beberapa hal yang memang lebih butuh pengulangannya lebih banyak nih. Oke. Mungkin udah nggak secepat dulu nyerapnya. Oke. Gitu. Jadi makanya tergantung ini ya, minat anaknya juga ya. Kayak tadi mungkin kalau di bawah 5 tahun udah pengen sepeda, tapi mungkin secara motorik masih belum cukup kali gitu. Sehingga kesulitan apa gimana? Kalau misalnya udah bisa, tapi kan kita lihat dulu nih misalnya kemampuan bersepeda itu kan macam-macam ya. Ada Betul. koordinasi tangan, kaki, kanan, kiri gitu ya. Terus Oke, ada keseimbangannya dulu. Kalau dari kecil memang sudah distimulasi sehingga keseimbangannya bagus, motorik kasarnya juga bagus, misalnya lari, lompat dia udah oke gitu ya. Terus dan kita misalnya udah sering nih ajak main, mulai misalnya kan kalau anak kecil kan mulai dari 2 tahunan, 3 tahunan tuh udah bisa balance bike. Iya. Yang bisa dia seluncur-luncur aja gitu kan. Nah, habis itu baru deh kita lihat naikin lagi tingkatan-tingkatannya gitu. Berarti kalau misalnya anak gua tiba-tiba mau tinju di itu kayaknya belum bisa ya. Coba tanya ibunya dulu. Kenapa sampai ke sana Iya kan gitu loh. ngomongin soal kesiapan fisik kan umur segitu ya udah Kayaknya pasti enggak. ada tempat gimnastik atau apa gitu buat anak. Tiba-tiba bapaknya mau sekalian Iya kan nongkrong. aku habis nonton kemarin ada Nonton apa? Kok nggak diajak sih? Hah? Kok nggak diajak aku? Apa? Apa? Nonton aku. Oh, video. Yang ngomongin jelas dong, jadi nggak ada kecurigaan di sini. Ini kita bisa konsul ya. Super. Gitu kan namanya. Nanti saya kasih list di belakang. Ini lebih ke horoskop sih kayaknya. Lebih ke Aries ini. Aku juga Aries dan gitu. Oh gitu ya? Bukan. Nalita. Iya dong. Aries tuh. Iya. Kamu ada yang mau kamu tanya nggak mitos dan fakta parenting? Dulu tuh kalau pas aku baru punya anak sering banget dibilang kayak jangan terlalu sering digendong, terus biasanya ntar bau tangan gitu-gitu. Tapi kan karena itu anak pertamaku dan aku kayak masih belum bisa memilih mana yang mitos mana yang enggak, dan itu yang ngomong bukan cuma satu orang, kayak ada beberapa. Maksudnya kalau megang anak terus nanti jadi manja gitu. Iya. Itu bener nggak tapi? Itu sebenarnya enggak. Oh. Karena sebetulnya pas lagi masih terutama bayi ya. Karena kan bayi itu kan memang dia banyak rely on orang tua kan. Dia belum bisa ngapa-ngapain tuh gitu. Jadi memang ketika anak nangis itu adalah cara dia untuk komunikasi. Kemudian ketika orang tua datang gendong, akhirnya memberikan kenyamanan dan keamanan, itu tumbuh rasa aman dari anak. Oke. Padahal lebih bagus gitu. Jadi, ya. Untuk bondingnya, untuk positive attachment itu tuh emang dari kecil kita nungguinnya seperti itu. Oke. Karena aku lagi baca buku ini, ada Raising Girls. Jadi ada buku spesifik membesarkan anak perempuan, tapi kayaknya universal juga. Itu di situ ada tulisan bahwa di umur 0 sampai berapa, 1 tahun ya, itu adalah usia di mana anak itu sedang mencari validasi bahwa dia tuh penting apa enggak gitu. Maksudnya gue tuh butuh orang, lo bisa ngasih gue keamanan nggak gitu. Terus kalau dia nyari dan kita nggak ngasih, itu takutnya ketika dewasa tuh timbul rasa bahwa orang tuh nge-reject gue gitu. Tapi itu bener apa nggak, Bingki? Iya. Oh bener ya? Ya memang makanya tadi di usia awal tadi tuh Iya. memang kebutuhan utamanya adalah mereka merasa aman, secure Oke. dulu. Dan dari orang tua yang memberikan respon secara hangat gitu ya. Jadi nggak cuma pelukan aja ya, tapi kayak komunikasinya mereka Tuh, gimana. anak bayi kan suka wah Iya, gitu, iya, kita iya, nanggepin iya. tuh, udah bisa ngobrol ternyata gitu kan, Iya, walaupun iya, masih iya, wawo-wawo iya, gitu bener, kan. bener, bener. Kita ajak ngobrol, kita kasih sayang, kita jadi ketika nangis kita ajak ngobrol dulu, kenapa kamu nangisnya gitu kan, dan gitu. Tapi kita juga datang, kita kasih tahu kalau ibu di sini gitu kan, papa di sini gitu. Oke. Jadi disitulah tumbuh rasa percaya terhadap dunia, bahwa dia kan datang tuh yang tadinya tuh anget ya di dalam badan ibunya, kemudian keluar, apalagi kalau misalnya di rumah sakit dingin gitu kan, nih dunia apa ini, makanya dia nangis apa segala macam.
Nah, kehadiran orang-orang di sekitarnya itu yang memberikan anak tuh kehangatan dan juga rasa oh aman. Aku tuh di sini aman kok ternyata gitu. Ketika aku butuh sesuatu, ada ibuku datang, ada bapakku datang gitu kan. Terus dia ngasih gitu. Kalau soalnya anak gue yang bungsu itu si Aca itu dia nempel banget sama ibunya. Jadi selalu pengen dipegang, dielus segala macem. Tapi malah takut jadi manja nggak sih? Maksudnya sampai umur berapa sampai kayak tahu kayak ayo terus apa tuh sendiri itu. Sampai umur 54 lah ya. Cukup. Belum ya berarti ya? Cukup ya. 54 tahun. Iya. Soalnya aku nggak tahu ya, maksudnya kalau perempuan aku masih inilah ya, tapi apakah laki-laki juga sama kayak emang nggak apa-apa kamu manja-manja aja sama mamanya? Tapi itu kan kamu, aku kan pala aku dibacagi sama dia kemarin. Iya, gue ditendang gitu pakai tumit kemarin. Astaga. Bangun-bangun pusing banget pala gue. Iya, tapi kayak nggak tahu gitu loh, harus sampai kapan anak ini kayak apakah emang nggak apa-apa sampai gede dia akan kayak gitu sama mamanya atau gimana sih? Nah, jadi anak tuh butuh yang namanya secure attachment. Oke. Nah, itu memang terbangun dari kecil banget ya tadi ya, dari pas bayi itu sampai gede. Kalau misalnya nanti anak merasa cukup nih dengan rasa kasih sayang kita, perhatian kita, pelan-pelan justru itu tuh sebenarnya menumbuhkan rasa percaya diri. Dan rasa percaya diri itu tumbuhnya kan dari dalam dulu nih, dari yang paling kecil dulu. Benar-benar. Ketika dia pede, dia nyaman, dia aman, baru ketika dia keluar paling dekat apa ya, ke tetangga deh gitu, atau ke sekolah, kan udah mulai sekolah ya, ke sekolah. Nah itu dia kelihatan nih, aku di rumah aman, coba dia aku keluar, oh iya, it's okay gitu, udah mulai bisa pisah, udah mau kan pisah kalau misal ke sekolah iya gitu sih, kan? Iya benar. Tapi ini ya, ini di buku yang gue baca lagi nih. Ini gue kerjaan gue tiap hari baca buku nih, gara-gara punya anak ini nih. Salah satunya bilang bahwa kalau misalnya dia udah percaya diri, pasti kita bisa ngasih dia rasa percaya diri di rumah, dan di luar dia juga pede gara-gara kita ngasih itu di dalam rumah. Ini yang justru akan menghindarkan dia dari ajakan-ajakan temennya, karena ketika udah remaja kan diajak mabuk, butuh validasi supaya gue keren nih gitu ya. Nah dia bisa jadi berani bahwa enggak kok, buat gue itu nggak keren, buat gue itu nggak ini. Jadi itu karena dari dalam rumah udah dikasih kepercayaan diri bahwa lu tuh punya pendirian sendiri. Bener masuk akal sih. Itu jadi kalau misalnya takutnya kan kayak tiba-tiba diajak temennya, namanya juga remaja kan, mabuk kan, kayak ya kan kayak ya kalau mau nggak kayak gitu sih, itu lebih kayak tipis-tipis. Tipis-tipis lah, ada lucu dikit lah. Kamu minum apa sih? Hah? Minum teh? Ya masa harus ditanya sih itu alkohol bukan ya? Enggak dong. Enggak, bener-bener habis minum langsung gitu, jadi kayak bercanda, itu kan ngebelokin ini ya. Oh no. Mitos atau fakta nih? Kita harus rajin-rajin ngomongin soal uang dulu gitu. Karena kan banyak yang kadang-kadang kita ngerasa bahwa ini soal uang, soal nabung, itu tuh nanti aja lah, pas udah remaja aja. Lagian anak juga tahu apa sih soal duit gitu misalnya. Tapi emang sebenarnya penting juga untuk ngomongin soal kayak gitu-gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat ya, kalau di orang dewasa tuh mungkin angkatan-angkatan kita ya, ngomongin uang tuh kayak hal yang tabu gitu ya. Kayak orang tuh zaman dulu apa sih gitu, atau zaman dulu kalau misalnya kita tanyain udahlah nggak usah dipikirin dah, pokoknya papa yang urusin gitu kan ya, udah kamu gitu. Ini aja udah gitu. Anak tuh tidak dilibatkan gitu. Kayak zaman kita ya, zaman kita seharusnya. Nah sebenarnya bicara tentang uang, atau misalnya uang itu kan sebenarnya sesuatu yang netral ya, dia tuh nggak jahat gitu kan, dia tuh juga nggak, dia bukan atau pokoknya dia sebenarnya tidak apa-apa untuk dibicarakan. Kenapa sih harus disembunyi-sembunyiin gitu kan? Jadi kita bisa sebenarnya mulai bicara tentang uang. Apalagi kan zaman sekarang anak juga informasi di mana-mana, daripada dia mendapatkan informasi di luar yang kemudian value-nya berbeda sama kita. Lebih baik memang kita omongin lah gitu. Tapi memang ngomonginnya bertahap, sesuai aja sama usianya. Oke. Gitu. Nggak harus benar juga kan? Iya. Nggak yang dia lagi lewat, kita nyiapin duit segepok sejuta, terus pak gitu kan. Kayak ide dari mana? Ya kan enggak, kan contoh yang salah. Kan contoh yang salah. Kan cepet banget ngomongin yang salah. Ya nggak apa-apa, kan namanya juga salah, ya gampang dapetin, namanya juga salah. Ya kan? Yang benar gimana? Iya kan? Yang benar ya diomongin bahwa kalau misalnya kamu punya keinginan membeli sesuatu, itu bisa belajar nabung dulu, bener nggak? Kayak tiap hari kita kasih
berapa gitu. Salah satu hal penting sebenarnya yang kaitannya sama menabung uang gitu ya, itu kemampuan anak untuk menahan diri, menunggu. Kalau bahasa psikologi itu delay gratification. Jadi istilahnya kalau misalnya kamu sekarang nih kamu punya segini nih gitu ya, uang segini bisa dibeliin apa? Oh, bisa dibeliinnya cuma permen misalnya. Nah, kalau misalnya nunggu ya, kita nabung dulu, nanti kamu bisa beli mainan ini nih, gitu. Tapi kan ini kan harus nunggu nih. Benar. Sedangkan kalau misalnya anak-anak, ya namanya anak-anak kan maunya sekarang gitu kan ya. Kalau misalnya dibiasain ya udah gitu, ya udah beli ini. Jadi dia nggak punya kemampuan untuk menunggu. Dan itu tuh sebenarnya ke banyak hal tuh applied gitu ya ke kehidupan sehari-hari. Kita melakukan itu loh sayang. Iya, karena gue juga bilang sama Nisa bahwa gratifikasi instan itu bener-bener ngebuat dia bisa jadi boros gitu kan. Jadi makanya dari hal yang kecil banget sih, kayak misalnya Alea tuh pengen es krim, ya kan, pengen es krim, dan dia kan langsung ini ya, nafsu banget kalau mau es krim kan. Aku mau es krim sekarang gitu. Tunggu dulu ya, boleh, tapi tunggu sejam dulu, 2 jam dulu, mama mau bersih-bersih dulu. Maksudnya kita nggak biasain diri untuk apa yang dia dapat tuh nggak langsung sekarang gitu. Baru kita kasih. Makanya Alea tuh udah 2 bulan nggak makan deh. Kayak ini ya no comment bisa dilihat sendiri suami saya kayak gimana ya. Dulu ya. Iya. Oke, ngomongin soal nabung nih. Nabung itu kan beraneka ragam ya macamnya ya. Ini tapi ada yang menarik nih, adalah nabung emas melalui emas kita. Nah, emas kita ini adalah emas batangan dengan kemurnian 99,99%. Produksi dari PT Antam Tbk melalui anak perusahaan PT Emas Antam Indonesia yang kolaborasi dengan PT Harta Dinata Abadi Tbk. Nah kan kamu juga suka kan nabung emas kan? Jadi cocok juga ya, ini mungkin buat teman-teman yang juga pengen nabung tapi dalam bentuk emas. Iya. Wah, ada emas di tangan kamu. Kaget nggak? Kaget nggak tiba-tiba ada? Iya. Kaget nggak? Bisa tiap hari kayak gitu nggak? Bisa tiap hari kan ya? Sering menggandakan uang. Ini emasnya udah ada ya. Jadi ini adalah emas kita. Di sini ada yang 10 gram, ada yang 5 gram. Nah, emas kita ini menarik banget. Harganya paling kompetitif. Dan tentu spreadnya paling rendah. Jadi spread itu kalau ada yang belum tahu adalah selisih harga jual dan harga beli kembali atau buyback. Nah, ini tersedia aplikasinya udah ada, aplikasi emas kita dengan fasilitas unggulan. Beli diantar, jual dijemput. Jadi datang tadi undang. Agak serem ya. Agak serem. Enggak dong. Enggak. Lucu juga kalau kemasukan emas ya. Kemasukan emas gini doang kan? Enak sih. Iya, cekangkuk kan. Nah, ini fasilitas unggulan yang beli diantar, jual dijemput itu untuk wilayah Pulau Jawa. Jadi buat yang di Pulau Jawa. Di sana ada banyak variasi produk. Ada emas kita micro gold, ada emas kita premium, dan emas kita gift series. Oh iya, waktu itu juga pas 17-an sama pas mamaku ulang tahun, kita juga ngasih hadiah emas kita kan? Iya, emas kita. Kita ngasihnya waktu itu bilang, ini emas kita dari kami. Iya. Di situ kita jual banyak aset. Nah, jadi mulai sekarang Sahabat Abadi ini julukan buat customernya emas kita ya, Sahabat Abadi. Nggak perlu bingung harus pergi kemana buat beli produk emas kita. Nah, buat yang mau beli ini ya kan, dari tadi kan dengerin mungkin tertarik nih. Buat yang mau beli, pakai kode promo ini ya. Ini di sini ada nih kode promonya ya kan. Untuk dapetin diskon Rp25.000 khusus di aplikasi emas kita. Dengan aplikasi emas kita, transaksi mudah, beli diantar, jual dijemput. Oke, kita lanjut ngobrol ya. Jadi, tadi kan menarik ya soal menunda ini ya, kesenangannya mereka ini ya. Ada nggak cara yang paling efektif buat anak usia 4 atau 3 tahun kalau menurut Binky nih? Biasanya tuh mereka dalam usia yang memang lagi suka dengan keteraturan. Dengan rutinitas. Nah, jadi kita bisa mulai itu dari kita buatkan aturan-aturan sederhana aja. Misalnya, anak-anak yang tadi kan, anak kamu kan suka banget es krim ya? Suka es krim. Dan anak-anak tuh kadang suka yang, aku udah kenyang gitu kan, aku mau makan es krim aja, padahal lagi makan siang, aku lagi makan malam. Sering terjadi di rumah. Gitu. Nah, ketika kita punya aturannya,
kamu boleh makan es krim, tapi kalau sudah selesai makan siang atau sudah selesai makan malam atau pokoknya sudah selesai makanan utamanya, gitu. Nah itu kita terapkan aja. Kalau mereka menolak, kadang kan kita bikin aturan. Baru mau aku nanya. Mereka nolak gitu. Mana dasar hukumnya nih Pak? Luar biasa ya. Pinter banget. Terlalu kritis dia. Itu gimana kalau dia nolak? Jadi memang kalau yang namanya aturan kita bisa diskusikan bersama. Kemudian kita juga perlu lihat nih angle-nya dia supaya dapat kan ya kalau misalnya kita dapat aturan juga nggak make sense nih gitu ya. Nah itu juga kita perlu bantu dari sisi situ. Kalau misalnya kita tadi masalah makan aja, kenapa sih harus makan utama dulu baru snack atau baru dessert gitu misalnya? Ya kita kasih tahu bahwa tubuh kita tuh butuhnya apa sih. Kita bisa nih ngomongin ilmiah gitu ya, science dikit-dikit. Anak-anak kecil itu kan seneng ya sebenarnya ketika ada fakta-fakta yang kita kasih tahu. Oh iya, soalnya badan kita tuh butuh protein, butuh ini, butuh itu. Ada sih butuh gula dan lemak misalnya, tapi proporsinya tuh tidak sebanyak yang protein misalnya. Gitu. Jadi kita juga bisa kasih penjelasan. Dan ini kita sepakati bersama. Si Alia tuh suka banget kalau dikasih penjelasan gitu kan. Karena kita tuh pernah, maksudnya kan kita sebagai orang tua baru kan masih banyak belajar tentang emosinya anak. Kadang ada beberapa kondisi di mana anak tuh suka nggak mau denger omongan kita, kayak kita belum ngejelasin dia udah teriak duluan, kayak gimana dia mau masuk omongan kita kalau misalnya itu aja nggak masuk gitu loh. Gimana cara komunikasi yang bener-bener yang pas buat anak supaya bisa mendengar masuk akal gitu dengan masukan-masukan dari orang tua. Oke, kalau misalnya kita mau ngasih tahu informasi, kita mau ngasih tahu nih loh yang benar tuh gini gitu ya. Sedangkan anak dalam kondisi yang emosional. Iya. Wah, lagi marah, lagi nangis, lagi ini. Itu yang perlu kita touch sebenarnya, jangan langsung ke kognitif ya, ke area yang kamu harusnya tuh gini gitu. Tapi kita touch ke emosinya dulu. Jadi misalnya Alia lagi marah gitu ya. Terus dia marahnya terus ngapain gitu misalnya yang kita udah mau kasih tahu Alia harusnya tuh kamu nggak boleh gini gitu ya, tapi kan itu pasti mental ya, pas lagi dia marah-marah. Jadi memang kita tenangin dulu emosinya, kita touch dulu Alia lagi marah banget ya gitu, kita afirmasi validasi. kita validasi dulu perasaannya. si perasaannya, karena ketika kita udah masuk ke emosinya dia udah oke, dia udah cukup tenang dalam kondisi yang lebih netral, baru kita bisa ngomongin, baru masuk tuh. Karena sebelumnya tuh istilahnya pintunya kayak ditutup dulu. Iya. Karena kalau divalidasi dia ngerasa kita tahu rasanya ya, sehingga dia ngebuka. Kita ada di pihak dia. Oh, bener juga. Menarik, gitu sayang. Jadi emang harus divalidasi dulu supaya pintunya kebuka, baru kita bisa masuk tuh gitu kan. Semua omongan-omongan itu ya. Tapi itu biasanya emang pokoknya harus reda dulu deh. Karena kalau emosinya lagi gede-gedenya, lagi bikin emosional lagi, lagi meletup-letup gitu ya. Itu tadi kita touch dulu emosinya, kita validasi, kita bantu tenang dulu. Pas sudah tenang, baru deh kita ngobrolin tadi kenapa ya kayak gitu ya misalnya gitu. Benar. Karena keinginan anak kan beda-beda ya. Kadang-kadang dia pengen nonton inilah film kartun lah, kadang-kadang dia minta ngemil lah, kadang-kadang minta mas kita lah, karena kan semua orang suka mas kita. Masuk ya, lumayan masuk dikit masuk ya. Gimana caranya kita tahu bahwa apa yang dia lakukan itu yang dia minati gitu? Karena kan kita sebagai orang tua yang kita kasih kan banyak nih, karena mau ngetes kan, dia suka berenang nggak, dia suka main musik nggak, dia suka apa? Itu indikatornya apa gitu? Kalau itu memang minatnya mereka banget, karena kan jangan-jangan kita kesaru sama dia memang lagi bosen, lagi capek, lagi... Kalau untuk umur 3-4 tahun ini kan memang masih tahapnya tuh explore banget ya. Berarti nggak bisa ya umur segini ya? Mungkin ada beberapa anak yang sangat menonjol, mungkin. Tapi pada umumnya anak-anak usia ini memang waktunya untuk masih explore. Jadi kita memang tugasnya orang tua tuh kita berikan kesempatan dulu nih. Kita explore, kemudian kita observasi kan. Kita lihat, misalnya Alia ikut musik gitu ya, ikut piano, kita lihat di rumah tuh dia seneng banget kok nyanyi-nyanyi gitu kan, kalau ada lagu dia cepet banget joget-joget gitu, kita ikutin piano aja deh misalnya gitu kan. Yang kepikiran pertama biasanya tuh orang tua kalau musik udah deh piano aja gitu misalnya. Kita persis kayak itu gitu terjadi. Sampai bawa piano punya gue yang lama di rumah nyokap, kita bawa ke rumah buat dia latihan gitu. Tapi itu oke? Itu oke, nggak apa-apa. Karena kita nyari juga. Karena kan kita juga kita kasih kita tahu nih dia ternyata sepertinya minat di bidang musik. Bidang musik kan
luas ya. Luas. Nah, kita mau cobain apa nih? Ayo udah deh kita cobain piano nih karena kebetulan ada pianonya di rumah, kenapa Ada. enggak? Ya udah kita cobain dulu. Atau misalnya karena anggota keluarga lain di rumah ada yang bisa main piano, silakan. Gitu. Tapi ternyata kita lihat dia kayaknya oke sih, tapi kayaknya nggak terlalu deh gitu ya. Nggak terlalu ya misalnya ternyata memang dia cukup baik kesulitan, udah gitu nggak terlalu happy ketika maininnya Lakuinnya. gitu. Tapi kita lihat, tapi dia tuh tetep loh sama musik tuh beatnya tuh dia selalu dapet loh gitu misalnya. Gitu Terus tuh kita emang. lihat lagi nih yang lain. Kan yang tadi aku bilang ya musik tuh banyak gitu misalnya. Jadi kita lihat deh di hal lainnya. Oh apakah dia lebih suka nyanyinya? Apakah dia lebih suka narinya? Jangan-jangan. Apakah dia suka alat musik juga? Tapi alat musiknya lain. Yang lain. Gitu. Jadi memang banyak. Makanya kenapa? Yuk kita explore aja dulu. Tapi, gitu. tapi untuk punya optimisme yang berlebihan atas apa yang mereka lakukan itu juga nggak apa-apa ya. Kayak contohnya misalnya dia suka nari, wah ini berarti bakatnya di dance. Karena orang tua kan suka menggebu-gebu kan. Kayak dia suka nyanyi, wah ini bakatnya di musik. Tapi emang nggak apa-apa untuk se-excited itu ngelihat anak punya bakat gitu. Kalau aku pribadi ya, Heeh. yang namanya terlalu tuh suka Jangan. berbahaya ya. Oke. Gitu. Jadi Emang kenapa Kak? Paksain iya, gimana? kenapa berlebihan nggak baik gitu. Sebenarnya kalau misal udah, aku mau, nah kemudian menjadi obsesi orang tua. Nah terus jadi akhirnya tuh semua kayaknya, Nggak dari hatinya dia. jadi kita malah memaksakan diri, memaksakan dulu. Apalagi kalau dulu tuh aku tuh pengen banget jadi penyanyi, tapi kok nggak kesampaian. Itu bener banget lagi. Nah Banyak anak banget gue lagi nih, kayak gitu. Kayak misalnya jangan sampai anak itu jadi balas dendamnya orang tua ya. Karena nggak kesampaian gitu segala macem malah pengen gitu. Iya. Mau nanya apa kamu? Kayak ada Ya, tapi pertanyaan. aku punya ambisi sih. Buat apa? Si Aca bisa stand up biar bisa balas kamu. Dia tuh ambisinya supaya anak gue ngebales gue, roasting gue. Nih ya Kak, Bang Dika tuh kalau kerja itu isinya tuh ngomongin keluarga. Nah nggak ada satupun yang bisa balas dari aku nggak bisa. Alia Aku udah tawarin nggak kamu, aku tahu. kasih kamu kesempatan roasting. Tapi dia nggak pede. Udah lah, aku bukan nggak bisa. Ya, boleh kalau Aca Kayaknya mau Aca bisa stand up, sih. ayo. Aca bisa banget ya sih? Bisa sih. Didoain aja dulu. Ya doain ya, bener-bener. Doanya gitu ya. Semoga anak gua bisa balas bapaknya di atas panggung. Gak cuman si Aksa ini bakat ngelawaknya ada banget Ada sih. banget sih. Karena yang pertama dia suka plesetin nama orang. Umur 3 tahun. Umur 3 tahun loh padahal ya. Iya. Dan kita tahu kan kadang muka-muka iseng anak kalau kita udah tinggal bareng gitu-gitu kan pasti kayak tahu nih mana senyum iseng, mana Iya. yang emang dia mainin dan dia tuh main banget. Kayak misalnya, ini umur 3 tahun nih, Aca mau kemana? Ke sekolah. Pamit dulu dong sama papa gitu kan. Dadah Peppa Pig gitu. Papa jadi Peppa, tambahin pig lagi sebenarnya. Iya kan? Iya, Dia kan dia suka bener, gitu bener, kan. bener. Dia tahu bahwa itu salah, tapi dia tahu itu mendapatkan respon Yang orang ketawa dari orang lain. Iya, gitu. bener-bener banget. Mungkin bisa kali dia ya, Bisa sih. ikut syuting Lapor Chill ya. Terus ntar ada yang bikin beneran lagi. Suzon banget kamu sama Lah, penonton. bagus dong. Sama penonton-penonton kita, sahabat abadi ini ya, dia nggak. Iya, jadi memang yang paling penting adalah umur-umur sekarang itu mereka bereksplorasi kan tadi ya. Iya. Gimana dengan ini mitos atau fakta nih? Katanya kalau anak masih kecil jangan terlalu dipaksa untuk sekolah dulu. Nah, kan itu ada yang gimana bilang kayak ya kalau masih kecil banget nggak perlulah sekolah yang keras gitu. Itu gimana menurut lu? Kalau misalnya sekolah, ini kan balik lagi Iya. ke tujuannya sekolah tuh apa? Oke. Tujuannya sekolah biasanya mereka mau supaya anaknya terstimulasi, tumbuh kembangnya sesuai sama usianya, gitu terus dapat teman apa segala macam, banyak kan ya. Iya. Nah jadi kita lihat aja si sekolah ini bisa memenuhi nggak kebutuhan anak. Atau kalau anaknya lebih kecil lagi kita lihat sebenarnya si anak ini terpenuhi nggak sih kebutuhannya di rumah sebelum dia perlu ke sekolah. Kalau emang di rumah oke-oke aja, Nggak perlu ke sekolah nggak apa-apa Oke. sebenarnya. Nanti ketika udah makin besar kita lihat lagi nih, tapi anaknya emang udah butuh nih kayak di rumah stimulasinya udah kurang ya gitu, dia butuh ketemu teman, dia butuh ada pihak otoritas lain misalnya guru gitu ya. Nah kemudian kita lihat sekolahnya, sekolahnya ini memang sesuai nggak nih cara menyampaikan stimulasi ya tadi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, terus bukan yang anaknya tuh pokoknya harus A B C D, dia nggak punya
kesempatan untuk berpendapat misalnya, atau si sekolahnya ini yang sangat ngedrill kemampuan harus bisa baca sebelum 5 tahun misalnya kayak gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu kan perlu kita filter gitu. Karena kalau misalnya terlalu dini dia dibombardir yang berat-berat atau yang fokusnya hanya ke kognitif aja, ke kecerdasan intelektualnya aja, tapi emosinya nggak dibangun, kemampuan sehari-hari kemandiriannya dia tidak terbangun, gitu-gitu kan justru bahaya. Wah itu menarik banget ya. Tapi ini poin terjadi sama anak kita juga sih. Iya, poin yang pertama si Aksa ini. Jadi kan kakaknya sekolah nih, ya kan? Dia di rumah tuh. Terus kita pernah ngegapin dia. Di rumah emang ada mainan gitu. Tapi kita pernah ngegapin dia tuh, dia lagi tiduran di beanbag-nya dia. Lagi gini tangannya. Tangannya gini terus dia gitu. Kayak hidup tuh berat banget sih buat lu gitu. Lu tuh masih 3 tahun gitu lu, kayak hidup kok berat banget gitu. Kayak dia bosen kali. Waktu itu kita menerjemahkannya adalah dia udah nggak ada stimulasi, jadi bosen aja gitu sama hidup gitu, kayak apa sih gitu. Karena gini, itu terjadi sebenarnya sama kakak Alia yang sekolah lebih dini. Waktu itu aku masukin kelas 10 bulan tapi online karena kan masa pandemi, nggak punya teman sama sekali. Terus bener-bener di rumah terus. Kita stimulasi, aku bikin mainan, aku cari-cari kegiatan yang kayak Montessori gitu di rumah. Tapi anak ini tuh tipe yang kayak aku pengen baru. Jadi kayak nggak bisa kegiatan yang sama. Nah abis itu karena ibunya kehabisan ide dan aku hamil, jadi kayak tiba-tiba aku lagi mual ada apa, jadi nggak mungkin 100% bisa ke suster juga kan. Biasanya aku pegang, tapi karena aku udah nggak kepegang sama sekali, akhirnya aku daftar sekolah online. Jadi dikasih kegiatan sama gurunya di sekolah, ntar kita siapin alat-alatnya, ntar dia ini sendiri gitu loh. Nah terus seiring berjalannya waktu, karena dia suka banget sama sekolah, karena kebetulan sekolah yang kita dapetin itu ini ya Beb ya, kayak fun banget buat anak. Jadi anak tuh happy banget lah di situ. Adeknya lahir, adeknya ngelihat kakaknya sekolah. Nah aku ngerasa kayaknya kalau adeknya, kayaknya kita coba deh nggak usah cepet-cepet kayak kakaknya dulu, santai aja dulu, kan dia udah punya teman main sama kakaknya di rumah. Ternyata ketika dia ngelihat kakaknya sekolah, dia sempet nih aku gapin, aku ngebuka pintu, dia tiba-tiba yang tadi biasa aja terus nangis gara-gara pengen ikutan sekolah. Terus aku kayak ini cuma mau-mauan aja kali, aku diemin. Tiba-tiba ketemulah di hari dia bosen gitu. Ini kayak, wah ini udah berat banget sih, udah gak bisa kita sih. Kita mau kasih kerjaan juga bingung juga, kita ajak dia jadi buzzer nggak mau. akhirnya dia sekolah juga. Tapi sekolahnya pun juga indikatornya kalau buat kami adalah dia tuh kalau nggak sekolah malah sedih gitu. Iya, dia malah nyariin ya. Malah nyariin. Ya, sampai narik-narik tangan ibunya, mau sekolah gitu. Jadi itu indikator bahwa dia have fun banget, bersenang-senang banget di sekolahnya dia gitu kan. Tapi kalaupun berarti catatannya kalau misalnya mau sekolah harus cari untuk usia-usia yang dini tuh harus cari sekolah yang menyenangkan, yang sesuai sama kebutuhan dia untuk main, bergeraknya. Padahal selama ini kalau ngumpul sama orang tua lain ada aja tuh kadang-kadang yang anak gue udah bisa calistung nih, anak gue udah bisa ini nih, anak gue yang les baca. Udah ada yang les baca gitu. Itu maksudnya kalau kita bersama kelompok yang selalu bawa patokan adalah kognitif, itu juga harus berhati-hati juga ya. Jangan sampai kita ikutan kayak, anak gue belum bisa baca tulis hitung nih, apa ketinggalan kali ya gitu. Jadi malah kita paksain, ayo harus baca, itu juga nggak bagus gitu. Iya, soalnya kan memang perkembangan anak kan beda-beda satu. Kemudian kita mengejar ini sesuai lah sama usianya. Di usia 4 tahun tuh memang apa sih milestone-nya nih? Di usia ini tuh apa sih? Oh, secara kognitif dia misalnya yang diharapkan tuh dia udah bisa, let's say puzzle, dia udah bisa nih yang knop atau yang 2-3 pieces gitu. Terus udah gitu motorik halusnya dia udah bisa misalnya bikin bentuk-bentuk yang sederhana misalnya gitu ya. Jadi kita lihat berdasarkan itu dulu. Kemudian yang utamanya juga kan tadi ya, bagaimana anak ini mengelola emosinya, bagaimana dia tadi tumbuh rasa percaya dirinya dia. Itu yang penting ya. Jadi bekalnya untuk ke sekolah, karena nanti ketika udah masuk usia SD, ketika secara kognitif memang pertumbuhan otaknya ini udah semakin matang, untuk menangkap pelajaran gitu ya, itu akan lebih mudah ketika dianya tuh dalam dirinya tuh udah secure, udah aman secara emosi, dia nggak banyak keganggu dengan
dikit-dikit itu suara apa ya, misalnya secara sensorinya dia banyak terganggu yang mudah ke distraksi misalnya, kemudian secara emosinya dia ngelihat dia masih suka kepikiran, aku tuh sebenarnya lagi sebel tapi dia belum bisa ngelola emosinya dengan baik, jadinya apa yang diomongin sama guru misalnya itu ya mental aja terus karena dia masih nggak suka sama sesuatu misalnya pada hal kecil gitu-gitu. Jadi itu yang bisa sebenarnya modal utamanya untuk belajar tuh ya anak udah settle itu dalam tubuhnya dia. Karena kalau kita nakarnya cuma di kemampuan kognisinya dia, itu kan dengan mudah sangat terlihat ya. Maksudnya kita lihat bisa baca, kita lihat bisa tulis. Tapi kan hal lain yang tidak kelihatan ya, termasuk soal kematangan secara emosional itu kan nggak serta-merta kita bisa langsung lihat kan. Nah, itu yang kadang suka ketinggalan ya. Menarik juga ya. Cuman si Aksa sama Alia itu udah cukup pede sih kalau aku ngelihatnya ya. Apa pede? Kadang kepedean sih. Kan ada aja kan. Gimana tuh kepedeannya coba? Iya dia jadi batu di restoran kan kayak tiba-tiba aku mau jadi batu 1 jam gitu kayaknya nggak gitu-gitu banget sih. Tapi kan mereka mau tampil lah. Iya itu sih ya. Itu indikator yang bagus juga ya. Gue suka ngajak soalnya kayak gue lagi ada show. Terus mereka gue ajak naik panggung, terus saya nyapa-nyapa orang gitu, udah pede sih. Dari yang sebelumnya nangis tiap naik panggung sampai akhirnya dia kalau disuruh turun panggung dia malah nangis karena dia pengen naik panggung lagi. Pengen naik panggung lagi. Lucu banget ya pertemuan anaknya. Iya. Pengen jadi opener dia bilang gitu. Ya amin ya buat si Aca deh. Oke, berarti kesimpulan kita hari ini ya, jadi banyak yang kita masih miskonsepsi di masyarakat ya, soal tadi mitos dan faktanya juga. Tapi kalau menurut Binky sendiri, apa satu hal yang paling utama untuk seorang orang tua gitu ya, dalam menemani anak-anak nih masa-masa awal mereka belajar nih, terutama di bawah 5 tahun, apa sih benar-benar harus diperhatiin gitu? Yang pertama adalah komunikasi kedua orang tua. Oh iya, itu bener tuh. Jadi kan samain dulu deh visi misinya. Kita tuh mau anak-anak kita tuh mau jadi seperti apa sih? Bener. Gitu ya. Apalagi kalau suami istri yang nggak bisa berkomunikasi. Iya kan? Kayak misalnya ngajak ngomong Anissa, sayang nanti anak kita mau gimana? Anissa bilang gitu. Kan kaget kan kita kan? Orang jadi mikirnya kayak gitu terjadi. Kan jadi nggak bisa komunikasi. Tiap kali ngomong Nah, contohnya tuh jadi nggak bisa kan? kayak gitu. Bener, jadi nggak bisa kan? Bayangin dong. Orang mikirnya jadi aku beneran kayak gitu. Enggak, kamu nggak kayak gitu. Tapi beda kalimat. Thank you. Yang paling penting nih menurutku ya, ini buat kalian yang nonton semua ya, buat yang mau beli emas untuk tabungan, langsung beli dengan mudah di aplikasi emas kita. Lagi-lagi nih, tadi aku ada promonya di sini ya. Ini gue kasih di situ. Ada di muka Anissa sekarang. Boleh dong, boleh kan? Gue tarik lagi. Transisinya bagus ya. Biar repot aja nanti diedit. Oke, itu aja tadi obrolan kita. Makasih buat Binky hari ini udah datang. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak lagi soal parenting dan lain-lain bisa kemana Binky? Iya, aku sekarang praktek di Rumah Dandelion. Dan di Rumah Dandelion itu kita punya tadi Education and Wellbeing Center. Kita ada psikolog untuk anak-anak maupun sampai dewasa. Dan selain itu kita juga sebenarnya punya sekolah Rumah Dandelion untuk anak-anak usia dari 6 bulan. Jadi ada kelas bayi bermain sampai TK. Oke, jadi bisa dilihat Instagramnya di Rumah Dandelion. Kalau mau ada yang nanya-nanya Nisa juga bisa di @peggygo, itu bisa nanya semua. Nggak akan dibalas menurutku sih. Oke, makasih semua yang udah nonton ya. Dadah.